Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi padahal yang buatan lokal ini ternyata nggak awet ya, bahan olinya cepat rusak ya, diuji panggang juga udah kelihatan. Jadi walau sudah ditambahi minyak bekatul, minyak rice bran oil, cepat rusak juga. Dari aditif oke, tapi ya itu tetap cepat rusak. Terus ya harus pilih ganti aja karena secara kemampuan di bawah rata-rata ya. Terus kira-kira ya dibanding Michelin Super di bawahnya. Untuk penggantinya oli gasoli formula Jerman, sederhana wis. Bungkus olinya ini oli enggak ada jas WMA nya, aneh juga standarnya pakai SHJF. Jarang-jarang nulis, nggak pernah dengar api SH ya. Dan labelnya udah lepas. Tutupnya kayak gini, segelnya nggak ada. Dibanding dengan yang gasoli G1000, bungkusnya memprihatinkan sekali. Ini tapi wes lah, nanti penuh coba dulu aja ya. Wah, encer ya olinya ya, kok meragukan gini ya. Kita lihatlah di uji panggang nanti. Tapi aditifnya kayaknya banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pakai oli gasoli ya, dan yang penulis tahu dari oli gasoli ini adalah olinya sangat encer dan cepat gelap ya. Tadi penulis sudah melakukan uji alir, melakukan uji panggang. Ini suaranya lebih halus daripada kemarin. Jadi aditif anti ausnya ada ya, aditif anti ausnya ada, tapi dari sisi bahannya agak kurang bagus ya. Kalau baunya wangi, tapi aditifnya kurang bagus. Oli gasoli ini sepertinya oli balap, karena dari uji panggang olinya itu nggak ada itunya ya, nggak ada apa jenenge, aditif anti kerak gitu ya. Jadi olinya, keraknya liar. Mungkin ini memang oli yang benar-benar khusus balap. Jadi ini aditifnya oke, bahan oli nggak oke. Maaf, bahan oli nggak oke. Tapi ya ini kalau pingin suara halus saja bisa dapat. Terus oh iya, oli
Wes ini penulis tambahi aditif aja ya. Olinya udah penulis tambahi minyak bekatul, jadi suara mesin sekarang lebih halus. Oli ini kayaknya benar-benar oli balap ya, tujuannya dipakai sekali balap terus di drain, wis itu tok, jadi nggak ada deterjennya sama sekali ya. Olinya juga nggak ada buih ya waktu dipanasi gitu, sesuatu yang unik ya. Tahu-tahu hitam gitu, kalau sudah hitam wis udah. Nah ini sekarang ya, setelah tambahin minyak goreng, wah halusnya halus temenan ya. Jadi aditifnya ada, oli ini rupanya kendalanya aditif, bahan olinya tok yang kurang bagus. Sekarang sudah lengkap, bahan olinya sip, olinya juga sip. Tapi ya namanya minyak bekatul, ketahanannya nggak seawet HCO. Jadi ya wes lihat aja nanti. Yang soal gak ono deterjennya ya karena pemakaiannya paling cuma sekali ini ya, paling cuma sekali PP, wes habis itu penulis drain. Ya oke lah. Tapi ini bukan oli rekomendasi karena penulis lebih penting dari bahan olinya. Kalau bahan olinya kurang bagus ya nggak penulis rekomendasikan. Dan bahan oli apa jenenge, gasoli ini, gasoli 4T ini satu terlalu encer. Jadi dibanding meseran saya 40 aja terlalu encer, padahal olinya grade-nya adalah 20W50. Yang kedua adalah bahan olinya cepat rusak ketika dipanggang. Bahan olinya cepat rusak. Yang begitu itu ya biasanya cepat jadi encer, nggak awet. Apa mana? Yang GGI juga sama seperti itu ya. Penulis takut yang GGI malah nggak awet ya. Apa mana? Wis lah nanti penulis akan tambahkan berikutnya setelah ngebut. Terus habis itu untuk oli yang sebelumnya, oli Bardal 20W50, Bardal XTM, Bardal yang buatan lokal, maaf penulis nggak rekomendasikan karena bahan olinya aja yang kurang ya. Kalau untuk aditif penulis nggak bisa ngerasakan yang sama seperti dulu lagi. Jadi aditifnya ya terkesan biasa-biasa ya dibanding yang lain-lain. Untuk bisa dapat halusnya ya sulit karena bahan olinya juga nggak begitu bagus. Jadi untuk bisa dapat oli sip itu kan bahan olinya dan aditifnya harus sip. Salah satu nggak sip ya nggak bagus. Kalau aditif jangan sampai kurang, jangan sampai berlebihan. Nah yang Bardal ini termasuk ya semi berlebihan tapi nggak bisa dapat halusnya ya. Bardal harganya padahal cukup mahal ya, 59.000 per liter. Tapi itu rasanya mahal di aditifnya toh. Dari sisi apa jenengnya? Dari sisi bahannya sayangnya kurang. Nusa Raya Putra Mandiri itu kurang baik. Jadi ya sayang ya. Sayang sekali nggak bisa rekomendasi. Kalau beli Bardal penulis rekomendasikan yang murah aja ya. Yang lama botol merah aja ya. Penulis sudah 2 kali ya seperti ini. Yang pertama itu oli total botol merah itu enak loh. Tapi begitu yang botol coklat buatan mana itu? Buatan
Malaysia atau mana ya, lupa. Itu jadi nggak sip. Terus sekarang ini padahal dulu botol merah ya kalau nggak salah, itu oke. Begitu yang botol apa hitam nggak sip. Repsol penulis pertama coba yang buatan lokal itu oke ya, oke. Tapi ya sayangnya bukan sayangnya sih, ya wes lumayan sip lah. Repsol itu harganya bersaing, kualitasnya bagus. Oli Unires yang sama-sama buatannya apa jenenge, sama-sama buatannya Pacific Lubritama, itu juga lumayan oke. Makanya penulis pengen beli yang Velo Sport, tapi entah mengapa sampai sekarang belum dikirim-kirim. Kalau nggak jodoh ya wis lah. Nggak perlu rekomendasi oli yang sulit didapatkan ya. Ini sudah mulai kedeteksi ciri encernya ya. Penulis belum pernah kencang sama sekali ya. Entah mengapa sekarang wis kau ngorok ngorok yang koaksnya nggak ada, ngorok yang apa dari filter nggak ada. Filternya ternyata anu ya, patah ya. Terus yang kerok dari mesin kayaknya karena penulis kelamaan jalan tanpa itu ya, jalan tanpa filter, jadi kan debu-debu sekarang masuk ke ruang bakar semua kan. Kondisi ini ruang bakar ya opo ini. Entah ini tarikannya bagus apa jelek, penulis nggak tahu kan. Oh ya, yang jelas nih olinya terasa licin ya sekarang. Olinya terasa licin. Jadi walau kayaknya olinya cepet hitam, cepet berkerak, cepet macam-macam, masih anu ya. Kalau dipakai di motor masih oke ya. Nanti dilihatlah sampai kantor makin encer atau enggak. Tapi di kondisi pertama encer itu wis rodok gak sip itu ya. Ini tapi walau encer ya, masih lebih sip daripada oli 10W40. 10W40 bukan Petronas tapi ya, Petronas Sprinta itu sih keren. Yang apa jenenge, yang nggak bagus itu kalau Idemitsu, Eneos, Idemitsu, Jaso MP itu nggak sip. Yang anu ya, yang apa SS mungkin ya, lupa. Idemitsu nggak sip, terus NS Molybdenum juga nggak sip. Kalau kira-kira encernya sama, tapi ya menurut penulis untuk sisi kemampuan nih oli gasoli ini ya masih lebih bagus lah. Walau bahan olinya ya tetap kurang sip, sehingga harus ditambahin minyak goreng dulu. Kalau nggak tambahin minyak goreng nggak berani ya penulis ya. Sudah kadung lihat hasil uji panggang olinya ya. Wes apa maneh? Ya wes lah, nanti lah penulis sambung lagi. Penulis jadi ya nggak bisa bahas apa-apa loh, padahal ono ae bahan sing dibahas. Ya ini ternyata bahan olinya itu kalau bahan ya lebih baik daripada Bardahel. Walau Bardahel itu kemampuannya kelihatannya lebih baik ya, tapi untuk bahan oli menurut penulis masih lebih baik ini
dibanding Masteran Super. Kok rasanya lebih baik ini ya. Tapi ya itu tadi, uji panggung yang menyebabkan keraknya nyebar itu bikin khawatir juga. Jadi bagian pembersihannya yang kurang. Ini sepertinya oli tujuannya untuk balap. Kalau 20W50, tapi mungkin 10W30 atau lebih encer. 10W30 mungkin ya rasanya ya. Yang menang dari oli ini adalah aditifnya. Kalau bahan olinya terbukti setelah ditambahi minyak bekatul meningkat drastis. Setelah ditambahi minyak bekatul jadi halus, dipakai kencang pun halus. Ini orang ngawur ya, ratingnya perasaan ngiri tadi. Jadi ini sekarang ini kondisinya suara mesin enggak halus-halus banget, tapi seperti kalau oli yang aditifnya cukup ya. Ini rasanya kayak kalau oli yang ditambahi gasoli G1000. Ya nama mereknya olinya juga gasoli sih ya. Sama-sama gasoli. Jadi efeknya mirip, sama-sama halus. Kalau mau pakai, penulis rekomendasikan campur minyak goreng karena ini bahan olinya kurang. Tapi kayaknya ya daripada oli ini mending oli lain lah, oli lain yang bahan olinya bagus terus ditambahi oli samping gasoli G1000. Itu lebih mantap karena ya ini olinya encer. Sekarang wis mulai kedengar suara blitikannya, wis sudah mulai encer. Nanti pulang mungkin wis gak kebut-kebutan lagi wis. Eman-eman. Wis apa maneh? Kayaknya itu ya. Jadi gasoli G1000 itu oli murah. Sebelumnya penulis juga sebut nggak mungkin dipalsu ya karena harganya murah. Tapi sayang kualitasnya apa? Walau aditifnya oke, tapi bahan olinya yang enggak. Kalau mau disamakan merek-merek lain ya, dibanding oli total 304T, penulis lebih pilih oli gasoli. Dibanding Eneos molybdanum lebih pilih gasoli. Banding Idemitsu Caso MB lebih pilih gasoli ini. Dibanding Petronas Sprinta lebih mending Petronas Sprinta. Dibanding Castrol GPS mending Castrol GPS. Dibanding Castrol yang lain, Castrol aktif, Castrol Go, Castrol Power One lebih mending gasoli. Ya wes lah itu aja. Kalau dibanding oli-oli lain seperti oli Win 20W50, Unires 20W50, oli sadurunge apa, oli Orange 20W50, nggak rekomendasi oli inilah. Jadi lebih bagus Unires, lebih bagus Orange, lebih bagus Win yang 20W50. Pastron Techno 15W50 menurut penulis lebih bagus. Ya wes lah itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.